Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawi Nurleli Febrian Citra dengan NIM 25091457070 dari kelas 2025I. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita merenung sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini tentang satu ancaman senyap yang merusak sendi-sendi kebersamaan kita, penghakiman yang membabi buta, dan klaim kebenaran tunggal. Kita seringkali menyaksikan dan bahkan mendengar bagaimana sekelompok orang yang mungkin terlihat sangat bersemangat dan beragama dengan mudahnya mencabut status keislaman saudaranya hanya karena perbedaan pandangan politik, fikih, atau bahkan tata cara berpakaian. Inilah yang dalam kajian Islam dikenal sebagai fenomena takfiri, yaitu tindakan mengkafirkan sesama muslim. Ironisnya, ideologi takfiri ini seringkali menjadi akar utama dari tindakan ekstremisme, termasuk pengeboman dan terorisme, yang sebelumnya kita bahas. Mereka memvonis kafir pemerintah, masyarakat, bahkan orang tua mereka sendiri yang tidak sepaham, sehingga mereka merasa halal untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Kesalahan fatal, hak menghakimi ada di tangan siapa? Tahukah kita betapa bahayanya menuduh seorang muslim sebagai kafir? Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita dalam sebuah hadis, jika seseorang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," maka salah satu dari keduanya pasti kembali membawa kekafiran itu. Atau jika yang dituduh tidak kafir, maka tuduhan itu kembali kepada penuduhnya. HR Bukhari dan Muslim. Jadi ini adalah pertaruhan iman yang paling besar. Aksi pengeboman gereja atau teror terhadap minoritas berakar dari dua kesalahpahaman fatal. Yang pertama ada kesalahpahaman takfiri, menganggap dirinya dan kelompoknya paling benar, lalu mengkafirkan siapa saja yang berbeda, termasuk non-muslim yang hidup damai di bawah jaminan negara. Padahal Islam mengajarkan toleransi dan perlindungan kepada ahlul zimah atau warga non-muslim yang hidup dalam perlindungan negara Islam. Yang kedua ada kesalahpahaman imbalan surgawi. Tindakan teror, terutama bom bunuh diri, seringkali didorong oleh doktrin sempit yang menjanjikan surga instan dan kenikmatan-kenikmatan seolah surga itu adalah barang dagangan yang bisa dibeli dengan darah orang yang tak berdosa. Padahal surga dan segala janji kenikmatannya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan atas dasar iman yang tulus, amal soleh, dan rahmatnya, bukan atas dasar membunuh orang yang tidak bersalah. Tindakan teror adalah dosa besar yang jelas-jelas dilarang oleh Al-Quran. Barang siapa membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jelas, surga tidak mungkin dapat diraih melalui pintu kejahatan. Jihad sejati kita melindungi hati dan menguatkan persaudaraan. Lantas di mana letak perjuangan atau jihad kita yang sesungguhnya di tengah bangsa yang majemuk ini? Jihad yang hakiki adalah jihad melawan pikiran sempit dan penghakiman, seperti mengkafirkan atau tafiki. Konsep yang benar atau jihad al-watasiyah, husnuzon atau berprasangka baik, dan tawadu atau rendah hati, menyerahkan hak menghakimi kepada Allah. Yang kedua ada konsep yang salah, seperti kekerasan atas nama syahid. Konsep yang benarnya seperti keteladanan dan akhlak mulia menjadi rahmat lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, konsep yang salah seperti merusak persatuan, dan untuk konsep yang benar seperti membangun ukhuwah atau persaudaraan, baik ukhuwah Islamiyah atau sesama muslim maupun ukhuwah wataniyah atau sesama warga negara.
Saran praktis bagi kita umat muslim, yang pertama, prioritaskan adab di atas ilmu. Sebelum kita terlalu fokus pada perdebatan dalil yang rumit, dahulukan adab atau etika kita terhadap sesama manusia. Saling menghormati adalah pondasi utama beragama. Yang kedua, ada jauhi sumber kebencian. Seperti hati-hati dengan ceramah atau konten di media sosial yang mudah melabeli orang lain kafir, sesat, atau bid'ah. Carilah ilmu dari ulama yang dikenal moderat dan menjaga persatuan. Yang ketiga, ada jadilah penyejuk. Tunjukkanlah wajah Islam yang damai, yang mampu menjadi penyejuk di tengah panasnya itu sara. Berbuat baiklah kepada tetangga meskipun berbeda keyakinan, karena itu adalah ajaran yang dinyata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mari kita berjuang sesama untuk menjadi umat yang senantiasa merawat nurani dan menjaga negeri dari ideologi perusak. Sebab kemenangan sejati bukanlah saat kita menghancurkan musuh, melainkan saat kita mampu menundukkan hawa nafsu dan mempersembahkan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Saya kira cukup sekian dakwah singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.